Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Masih mengisahkan tentang Ethan Hunt yang harus menyelesaikan misi-misi mustahil yang ditugaskan kepadanya. Kali ini misi Ethan Hunt adalah mencegah peperangan bom nuklir antar negara. Bagaimana cerita selanjutnya? Kita simak alur ceritanya. Check it out. Film ini lanjutan dari film sebelumnya, berawal dari seorang agen yang bernama Henway. Di atap ia dikejar beberapa orang, namun berhasil selamat dengan melompat dari atap menggunakan pengaman. Setelah itu ponselnya menerima pesan dan tiba-tiba wanita di depannya langsung menembak Henway hingga tewas dan mengambil tas yang dibawanya. Singkat cerita, di sebuah penjara di Moskow, ada dua agen bernama Benji dan Serter yang sedang menjalankan misi mengeluarkan seseorang yang ternyata adalah Ethan. Benji meretas semua kontrol di penjara itu. Ia juga membuka semua sel di sana dan membuat semua tahanan ricuh. Lalu Ethan keluar dari selnya, namun ia menuju sel yang lain untuk menyelamatkan temannya yaitu Botgan. Lanjut Ethan lari dari sana dan polisi mengejarnya. Untungnya mereka bisa lari dari polisi dan sampai ke ruang bawah tanah, dan Serter melobangi ruangan itu. Setelah turun, Ethan dan Serter berkenalan dan mereka langsung pergi dari sana. Mereka di jalan dan Ethan menembakkan pembius yang membuat Botgan pingsan. Lalu ia memindahkan ke tempat lain. Serter bertanya bagaimana Ethan bisa masuk penjara. Namun Ethan bertanya balik bagaimana mereka bisa membebaskannya. Namun Serter mengatakan kalau ini bukan hanya misi penyelamatan. Dan Ethan menyimpulkan kalau menteri ingin ia bebas, pasti ada masalah besar. Serter mengatakan kalau misi ini pencarian dokumen rahasia dan yang menghilangkan dokumen itu adalah agen Henway. Serter menceritakan saat itu ada misi penjemputan dokumen, namun saat Henway ingin pergi, ternyata ada orang lain yang mengejarnya dan saat ia berhasil kabur, ada seseorang wanita berjalan ke arahnya dan wanita itu membunuh Henway. Lanjut Serter memperlihatkan foto wanita itu dan Ethan mengenalinya. Wanita itu bernama Sabine Murrow. Ia adalah pembunuh bayaran untuk berlian. Ethan bertanya apa isi dokumen itu. Serter mengatakan isi kode itu adalah peluncur nuklir. Lanjut Ethan menuju telepon umum. Di sana terdapat sebuah pesan dari agen IMF. Pesan itu mengatakan kalau identitas Cobalt masih belum diketahui. Tugas Ethan adalah mengambil data Cobalt di Kremlin dengan menyamar sebagai Jenderal Fedorov. Dan ia harus lebih cepat karena Cobalt juga ingin menghancurkan data identitas tersebut. Lanjut Ethan mengatakan mereka semua akan berangkat ke Kremlin. Singkat cerita, mereka sampai di Kremlin. Di sana Ethan menyamar sebagai Jenderal Fedorov dan Benji menyamar sebagai anak buah jenderal. Sedangkan Serter menerbangkan balon yang berisi kamera pelacak. Ia menjatuhkannya di dalam bangunan Kremlin. Kembali ke Ethan dan Benji. Mereka memasuki Kremlin. Namun penjaga ingin melihat identitasnya. Percobaan pertama identitas tidak terlacak. Untungnya di percobaan kedua Benji berhasil membuat identitas Ethan menjadi Jenderal Fedorov. Lanjut mereka menuju ruang arsip. Namun ada satu pengawas di sana. Dan mereka menggunakan layar ilustrasi untuk mengecoh pengawas. Saat itu Benji mengawasi layar ilustrasi. Sedangkan Ethan memasuki ruang arsip untuk mencari dokumen Cobalt. Namun ia tidak menemukannya. Tiba-tiba ada orang lain yang memakai frekuensi mereka dan membuat semua penjaga mengetahui keberadaan mereka. Ethan membatalkan sebuah misi dan pergi dari sana. Di jalan Ethan memerintahkan menutup semua gerbang, sedangkan ia keluar dari tempat itu dan membuka topengnya. Namun saat ia ingin pergi, terjadi sebuah ledakan besar yang menghancurkan gedung Kremlin. Ethan berlari menjauh namun ia terkena ledakan. Kemudian saat Ethan sadar ia berada di rumah sakit dan agen Rusia menangkapnya. Karena ia mengetahui baju yang dipakai Ethan baju jenderal. Agen Rusia itu mengira kalau Ethan adalah pelakunya yang meledakkan gedung Kremlin. Namun setelah agen Rusia itu lengah, Ethan berhasil melepaskan borgolnya. Agen Rusia mencarinya, ternyata Ethan berada di luar jendela rumah sakit. Agen Rusia itu membiarkannya. Apakah Ethan berani melompat? Lalu ada sebuah mobil box. Ethan menggunakan ikat pinggangnya untuk meluncur ke arah mobil itu dan ia berhasil kabur dari sana.
Lanjut, Ethan menelpon markas IMF untuk meminta bantuan Alpha 113. Di sisi lain, seseorang pria bernama Leonard melihat kejadian itu mengatakan kepada istrinya, "Kalau malam ini juga kita akan pergi dari kota ini." Namun ia terlambat. Kobal dan anak buahnya sudah berada di sana dengan menyandra istri dan anaknya. Kobal mengatakan kalau ada tugas yang harus dikerjakan jika ingin keluarganya selamat. Kembali ke Ethan, ia dijemput sebuah mobil. Yang menjemputnya adalah menteri bersama analisis lapangan yang bernama Brand. Di dalam mobil Ethan meminjam pulpen yang menggambarkan orang yang mencurigakan dengannya di gedung Kremlin dan bertanya kepada Brand siapa orang yang digambar Ethan. Brand mengatakan kalau itu adalah Kurt Hendrik. Hendrik adalah mantan pejabat pasukan khusus Swedia dan dia juga ahli nuklir. Ethan sadar orang yang ia temui di gedung itu adalah Kobal. Kobal mempersiapkan semua itu untuk menghilangkan jejaknya. Dan menteri mengatakan sejak bom di Kremlin, ia harus menyerahkan surat pengunduran dirinya. Dan pemerintah menyalahkan IMF atas semua ini. Sekarang IMF sudah tidak berjalan lagi. Pemerintah juga memberi perintah untuk membawa Ethan ke Washington. Karena pemerintah sudah menganggap Ethan sebagai teroris dan presiden memulai Ghost Protocol. Namun menteri mengetahui kalau sebenarnya mereka dijebak. Ia menyuruh Ethan kabur karena timnya sudah menunggu di tempat persembunyian. Lanjut, menteri memberikan sebuah misi kepada Ethan dan tiba-tiba mobil mereka ditembaki. Menteri tewas terkena tembakan dan mobil jatuh ke sungai. Di dalam sungai Ethan dan Brand ingin keluar, namun mereka terus ditembaki. Lalu Ethan mengecoh mereka dengan sebuah cahaya yang ditempel ke tubuh sopir yang tewas. Sopir itu terus ditembaki dan akhirnya mereka selamat. Ternyata yang menembaki mereka adalah anak buah agen Rusia. Agen itu mendatangi TKP namun sasarannya sudah kabur. Setelah itu anak buahnya memberitahu kalau hari ini 2 tahanan kabur dari penjara prison. Agen itu melihat berkasnya dan kalau tahanan yang kabur adalah salah satu sasarannya. Kembali ke Ethan dan Brand, mereka berjalan di gerbong kereta menuju tempat persembunyian. Ternyata persembunyian mereka berada di gerbong kereta. Mereka berhasil memasukinya dan di dalamnya sudah ada Benji dan Serter yang sedang menunggu. Setelah itu Benji bertanya, "Siapa ini?" Ethan mengatakan kalau ia adalah William Brand, seorang analisis lapangan. Lanjut mereka melihat video Kurt Hendrik. Lalu Ethan menelpon seseorang, ia mengatakan bagaimanapun caranya ia harus pergi ke Dubai. Lalu Ethan menjelaskan situasinya kalau yang meledakkan gedung Kremlin adalah Hendrik sang penjahat nuklir. Ethan juga menambahkan 2 hari yang lalu pembunuh bayaran Murrow membunuh dan merampas kode peluncur nuklir. Dan Ethan mengatakan kalau Murrow menginap di Hotel Burj Dubai dalam 36 jam. Lanjut ia menjelaskan kalau Winstrom dikenal sebagai mata-mata Kobal. Ia sedang menuju Dubai untuk melakukan pertukaran dengan Murrow dan mengatakan kalau presiden sudah menetapkan Ghost Protocol di mana mereka semua sudah dimatikan. Kini mereka bekerja tanpa satelit dan tanpa perlindungan siapapun. Lanjut Ethan mengatakan kalau misi mereka untuk menangkap Hendrik dan Winstrom. Jika mereka kehilangan Hendrik, mereka juga kehilangan Winstrom. Lanjut Ethan menyusun rencana kalau mereka harus menukar kode nuklir yang asli dengan yang palsu untuk mengikuti Winstrom menuju Hendrik. Kemudian mereka semua bersiap. Di dalam mobil sebelum mereka tiba di Dubai, Brand bertanya jika kita menyamar sebagai Winstrom dan Murrow, lalu bagaimana kita membuat mereka bertemu di ruangan terpisah. Sedangkan Winstrom dan Murrow berpikir berada di ruangan yang sama. Ethan mengatakan kita samakan nomor kamar hotelnya dan Winstrom mengira ia memasuki kamar Murrow. Kemudian Serter akan berperan sebagai Murrow. Lanjut, mereka memasuki hotel dan menyewa 1 kamar. Dalam waktu 34 menit, sasaran mereka akan datang. Mereka memiliki masalah karena mereka harus masuk ke ruangan server untuk meretas kontrol lift dan CCTV. Benji mengatakan kalau ruangan server berada di lantai 130 dan satu-satunya cara agar bisa mencapai ruangan server adalah memanjat gedung itu menggunakan alat berupa sarung tangan perekat. Ethan lalu menaiki gedung dengan memanjat menggunakan sarung tangan tersebut. Namun ia memiliki masalah karena satu sarung tangan kehabisan baterai.
Untungnya ia berhasil memasuki ruangan server menggunakan satu sarung perekat di tangannya. Ethan berhasil menghack server itu dan Benji sudah mengontrolnya. Lanjut, Benji menyuruh Brand mengawasi CCTV, sedangkan Benji dan Serter mengubah nomor hotel. Saat itu Benji mengatakan kalau Muro sudah berada di lift. Untungnya mereka berhasil merubah nomor hotel itu dan kembali. Lanjut, Ethan kembali ke kamarnya dengan menggunakan tali. Namun tali itu terlalu pendek sehingga ia mengayunkannya agar bisa melompat ke kamar. Saat melompat hampir saja ia terjatuh. Untungnya Brand dan Serter memegangnya hingga ia selamat. Kemudian terlihat sebuah badai pasir menuju kota. Lanjut, Serter memasang lensa yang bisa menangkap gambar dan mengirimnya ke printer di dalam koper. Ethan melihat di CCTV kalau Winstrom bersama seseorang dan bertanya ke Brand. Brand mengatakan kalau orang itu bernama Leonid Lysenko, seorang ahli sandi, dan Leonid lah yang merancang ulang keamanan nuklir Rusia setelah Perang Dingin. Dan ia bertugas untuk mengecek keaslian kode nuklir. Dan sekarang masalahnya, mereka tak bisa lagi memasukkan kode nuklir tersebut dan terpaksa mereka harus menyerahkan kode yang asli. Lanjut, mereka menjalankan misi tanpa topeng. Di sana Serter berperan sebagai Muro, sedangkan Ethan dan Brand berperan sebagai Winstrom dan Leonid. Benji menyamar sebagai pelayan hotel. Lalu Serter yang berperan sebagai Muro bersiap. Kemudian Winstrom dan Leonid datang dan Serter bertanya, "Yang mana Winstrom?" Winstrom memperkenalkan diri dan kemudian mereka duduk. Sesaat setelah pintu diketuk pelayan hotel, Serter memberikan koper kepada Winstrom dan Winstrom langsung membayarnya. Serter menunda waktu sampai kode itu disalin, sedangkan si pelayan sudah mengambil berliannya. Di waktu bersamaan, Ethan dan Brand memasuki kamar Muro. Mereka akan bertukar bisnis. Setelah masuk, Ethan mengatakan ada jaminan ada berlian. Muro memberikan kode itu dan Brand melihat satu persatu agar kode itu tersalin ke koper Serter. Setelah semua tersalin, koper itu terbuka. Leonid mengecek kode nuklir tersebut dan mengatakan kalau kode itu asli. Saat itu juga mereka pergi dari sana, namun sebelum masuk lift, Winstrom membunuh Leonid. Ethan menelpon Benji untuk membawakannya berlian. Saat berlian itu sampai, anak buah Muro mengambilnya dan memberikan kepada Muro. Namun Muro menyadari kalau mereka berdua bukan orang yang seharusnya berbisnis dengan mereka. Muro langsung menyuruh anak buahnya untuk membunuh Ethan dan Brand, sedangkan ia kabur. Serter yang mendengar itu, ia langsung mengejar Muro. Ia berhasil menangkapnya dan membawanya ke kamar mereka. Sedangkan Ethan dan Brand mereka berhasil mengalahkan semua anak buah Muro. Ethan menyuruh Brand mencari Leonid dan ia mengejar Winstrom. Sesampainya di bawah, Ethan melihat Winstrom dan mengejarnya. Namun agen Rusia menangkapnya dan terpaksa Ethan harus memukul mereka. Winstrom sadar kalau ia diikuti, ia pun lari. Ethan terus mengejarnya sampai ke jalanan. Ethan mempunyai masalah karena badai pasir sudah sampai di perkotaan. Dia kebingungan mencari arah untuk mengejar Winstrom. Untungnya dia mempunyai pelacak untuk mengejar Winstrom. Ethan menuju arah pelacak tersebut, namun Winstrom menabraknya. Untungnya Ethan bisa berpegangan di belakang mobil itu. Ia memukulnya beberapa kali sampai ia terjatuh dan tanpa sengaja ia menarik kulit Winstrom dan ternyata itu hanyalah topeng. Ethan kembali mengejarnya dan mereka bertabrakan. Winstrom berhasil lolos. Singkat cerita, mereka bersembunyi di suatu tempat. Brand marah karena Serter menjatuhkan Muro dari gedung. Ethan mendatangi mereka dan mengatakan kepada Brand, "Kau seorang analisis." Ethan langsung menodongkan senjata dan Brand langsung merebutnya. Bagaimana bisa agen berkemampuan seperti itu menjadi seorang analisis? Ethan mengatakan, "Kau ceritakan rahasiamu, ku ceritakan rahasiaku." Setelah itu Ethan pergi dari sana untuk menemui teman yang sedang berada di daerah itu. Kembali ke Brand, ia menceritakan rahasianya kepada Serter dan Benji. Ia mengaku kalau dulu ia adalah seorang agen Kroasia yang sedang menjalankan misi untuk melindungi aset suami istri. Namun timnya gagal melindungi pasangan suami istri itu. Istrinya dibunuh oleh pasukan Serbia dan itu adalah hari terakhir Brand di lapangan. Kembali ke Ethan, ia bertemu teman lamanya yaitu Bogdan dengan sepupunya.
Ethan meminta bantuan kepada sepupu Botgan, namun ia menolaknya. Ethan mengatakan kalau negara diambang perang. Sepupu Botgan mengatakan perang itu bagus untuk bisnis. Bagaimana kalau perang nuklir? Sepupu Botgan terkejut dan ingin Ethan melanjutkan perkataannya. Ethan mengatakan kalau ia mencari seseorang bernama Hendrik. Mungkin kau kenal dia dengan sandi Kobalt. Kau pasti tahu apa yang Hendrik inginkan. Ia mempunyai kode peluncur nuklir, namun kode itu tidak berguna tanpa satelit taktis. Ethan bertanya siapa yang membeli satelit itu. Sepupu Botgan mengatakan kalau pihak ketiga menjualnya kepada seorang milioner di Mumbai. Singkat cerita, Ethan dan teman-temannya bertemu di bandara dan mengatakan kalau kita semua akan pergi ke India. Kembali ke Sidorov, ia mendapat telepon dari sepupu Botgan. Sepupu Botgan mengatakan kalau Ethan dan kode nuklir berada di Mumbai. Kembali ke pesawat, Ethan menjelaskan kepada Serter kalau Hendrik membutuhkan BridgeNet, pembeli satelit untuk meluncurkan nuklir, dan mereka harus mematikan peluncur nuklir itu. Namun mereka juga harus mendapatkan kode akses dari BridgeNet. Sedangkan Benji menjelaskan kepada Brand kalau ia harus memasuki pusat server dengan pakaian khusus untuk mematikan satelit. Singkat cerita, di rumah BridgeNet sedang mengadakan pesta. Ethan dan Serter menyamar sebagai tamu saat sampai mereka berdua masuk. Serter langsung bereaksi dengan memancing BridgeNet. BridgeNet langsung terpancing. Setelah berbincang, BridgeNet meninggalkannya. Tiba-tiba BridgeNet menelpon Serter. Ia mengajak Serter untuk melihat beberapa koleksinya. Ketika mereka berdua di kamar, Serter langsung menghajarnya meminta kode server itu. Dan BridgeNet memberikannya. Kembali ke Benji dan Brand. Benji sudah berada di ruang bawah tanah untuk mematikan saluran kipas. Sedangkan Brand melompat dari saluran itu. Untung dengan pakaian khusus itu Brand tidak mengenai kipas. Lanjut, Brand memasuki pusat server, namun mereka terlambat karena sistemnya sudah rusak dan Brand harus keluar dari saluran kipas itu. Untungnya ia berhasil kabur. Di sisi lain, Hendrik dan anak buahnya menuju stasiun TV. Dia ingin meluncurkan nuklir itu dan pada akhirnya mereka terlambat. Hendrik sudah meluncurkan nuklir. Ethan dan Serter dengan cepat menuju ke arah stasiun TV menggunakan mobil. Saat sampai, ia melihat Hendrik dan Winstrom. Hendrik menyuruh Winstrom menghancurkan peralatan dan ia langsung kabur. Ethan mengejarnya sedangkan Serter mengejar Winstrom. Serter langsung menembak Winstrom. Begitu juga dengan Winstrom. Namun Serter tertembak. Kemudian Benji dan Brand datang. Lalu Brand langsung mengejar Winstrom, sedangkan Serter dan Benji memperbaiki alat nuklir itu. Dan mereka berhasil, namun saat mereka ingin mengaktifkan alat itu, Winstrom mematikan semua listrik. Kemudian Brand ingin menghidupkan listrik. Winstrom langsung memukulnya dan mereka bertarung. Kembali ke Ethan, dia terus mengejar Hendrik sampai ke gedung parkiran mobil. Di gedung mereka berebut koper sambil bertarung. Hingga akhirnya Hendrik mendapatkan koper itu dan langsung melompat dari gedung. Di sini Hendrik langsung sekarat, kemudian Ethan juga melompat dari gedung itu menggunakan mobil. Di sisi lain misil nuklir itu hampir sampai ke Amerika. Ethan berhasil selamat, ia langsung mematikan misil itu. Namun di stasiun mereka belum bisa mengaktifkan alat itu karena Brand belum menghidupkan listriknya. Beberapa saat bertarung, Benji menembak Winstrom dan Brand langsung menghidupkan listrik. Ethan juga menekan tombol pembatalan misil ledakan itu dan mereka semua berhasil. Lalu Sidorov dan anak buahnya masuk ke gedung parkiran dan Sidorov menyadari kalau ia dan Ethan bukanlah musuh. Singkat cerita, saat Ethan bersama Luther, Benji, Serter, dan Brand datang. Ethan memberikan mereka misi yang harus mereka terima. Benji mengatakan kalau misi kita kali ini pasti lebih berat dari misi sebelumnya. Setelah itu Benji dan Serter pergi dari sana, sedangkan Brand mengatakan kalau ia berada di sana saat Julia tewas. Namun Ethan mengatakan bagaimana kau tahu ia tewas. Ternyata Ethan memalsukan kematian Julia, dan ia mengorbankan dirinya masuk penjara Rusia dan yang dijaga Brand sebenarnya adalah Ethan dan istrinya. Brand pergi dari sana dan Ethan melihat Julia. Begitu juga sebaliknya, mereka saling bertatapan dengan senyuman. Kemudian Ethan menerima pesan kalau ia mendapatkan misi baru dan film pun berakhir.
Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton film editan saya seadanya. Film Tom Cruise masih berlanjut dan tentunya semakin menarik. Jadi ikuti terus Gudang Film UPI di sequel selanjutnya.